Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya bersama Kepala Madrasah Sahdiliyah Pondok Pesantren Raudatul Ulum Alhamdulillah Parit Surabaya, Desa Pasak, Kecamatan Sungai Ambawang, Gus Wawaid Asman. Selamat malam. Pada kesempatan ini ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan dan ingin saya cari tahu sebenarnya. Yang pertama masalah pondok pesantren. Pondok pesantren di sini apa program-program yang menjadi unggulan? Ya, terima kasih Bang Jawa. Pondok pesantren Raudatul Ulum Al-Khaliliyah itu sebagaimana pondok-pondok pesantren lain, tradisinya adalah pengembangan kitab kuning. Kalau program itu pengembangan kitab kuning, termasuk mengembangkan keilmuan teman-teman santri untuk terus menjaga tradisi kitab-kitab klasik, mempelajari kitab-kitab klasik. Tentu program ini kita harapkan agar membantu karakteristik teman-teman agar tetap dalam mempertahankan ajaran dari ulama-ulama dahulu yang sanadnya itu nyambung sampai ke Rasulullah SAW. Kalau itu kan program-program di bidang pendidikan. Di bidang pendidikan. Apakah ada program-program lain yang menjadi unggulan, misalnya di bidang ekonomi atau pertanian? Ya, sebenarnya kita itu di pondok pesantren ini kita masih mendapatkan problem, karena selama ini kan ada untuk mengembangkan ekonomi itu ada, hanya saja tidak, fasilitasnya tidak mendukung, sehingga apabila ada bantuan dari pemerintah, ini bisa menjadi target kita bahwa ekonomi pesantren itu bisa menjadi mandiri dengan adanya bantuan. Misalnya ada program koperasi dan jahit itu konveksi ya. Program itu akan kita menjadi program unggulan, salah satu program unggulan kita kalau memang ada bantuan dari pemerintah nantinya. Jadi memang yang untuk yang program pengembangan ekonomi, yakni konveksi dengan minimarket. Iya, minimarket Pondok pesantren itu akan menjadi program unggulan. Akan menjadi program unggulan kita, karena pondok pesantren itu selama ini kan belum mandiri. Jadi sampai dengan saat ini upaya apa yang mungkin sudah dilakukan? Ada koperasi sudah ada, BLK untuk penjahit dan tekstil itu sudah ada juga, sehingga apabila ada tambahan program, tambahan fasilitas dari program itu untuk membantu koperasi dan tata busana dan tekstil, itu bisa menjadi motivasi bagi kami pondok pesantren itu untuk menciptakan atau membangun kemandirian secara ekonomi dalam pesantren. Di pondok pesantren ini ada berapa jumlah santri aktif atau santri mukim ya? Iya. Kalau santri mukim itu 200. Tapi kalau dengan santri yang non mukim itu berjumlah 600-an dengan yang sekolah, karena di sini itu selain sekolah non formal juga ada sekolah formal, mulai dari tingkat PAUD
sampai ke jenjang SMA. Itu yang formal. Itu yang formal. Kalau yang non formal itu ada pengajian pengasuh dan madrasah diniyah. Dari jumlah kita masuk ke ini pondok apa santri aktif, santri yang mukim yang sekitar 200, ada berapa santri yang keterlibatannya itu dalam pengembangan ekonomi program tadi? Ya, sementara ini kan kita sudah memiliki lahan pertanian. Hanya saja lahan pertanian itu kan tidak ada yang menjembatani. Artinya tidak ada pengembangan dari pertanian itu. Sehingga pertanian yang ada itu tidak dikembangkan sebagaimana pertanian yang telah diupayakan oleh pemerintah. Sehingga pertanian yang ada yang dikembangkan oleh para santri itu sekitar berjumlah 10 orang santri putra karena santri putri tidak bisa itu mengembangkan pertanian, tetapi hasil dari pertanian itu tidak dikembangkan sesuai dengan pengembangan yang diupayakan oleh pemerintah. Sehingga apabila nantinya itu ada program dari pemerintah, kegiatan dari pemerintahan terkait UMKM pondok pesantren, kemandirian ekonomi dalam pesantren, itu sangat membantu sekali terhadap kami. Karena perputaran ekonomi di pondok pesantren ini sangat besar sekali. Dari jumlah murid sekolah itu 600 lebih, dengan murid santri di pondok pesantren itu 200 lebih, perputaran ekonomi setiap harinya itu bisa sekitar 1 sampai 2 juta. Itu kalau ada pengembangan ekonomi di pondok pesantren itu, dan memperluas tidak hanya konsumennya, tidak hanya santri tetapi juga masyarakat sekitar, itu bisa menjadikan pondok pesantren ini memiliki ekonomi yang mandiri. Jadi begitu, Bang. Cukup sampai di sini bincang-bincang kita dengan Gus Fawid Asman. Mudah-mudahan di kesempatan lain kita bisa berbincang-bincang lagi. Kurang lebihnya saya pribadi mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.